Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Maulida dengan NIK CP144 dari Universitas Prima Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan benchmarking ERP Odoo versus NetSuite. Apa itu benchmarking? Menurut definisi dari Oxford Dictionary, benchmarking adalah pengukuran dan standar yang dapat digunakan untuk membandingkan suatu dengan elemen lain. Dengan kata lain, benchmarking adalah alat evaluasi yang digunakan untuk menilai atau membandingkan suatu objek. Menurut e-book Manajemen Kualitas Terpadu, karya Nilda Triputri, PhD, benchmarking adalah metode manajemen yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu organisasi atau perusahaan dengan membandingkan dengan standar terbaik yang ada dalam lingkungan eksternal organisasi atau perusahaan tersebut. Secara sederhana, benchmarking dapat dijelaskan sebagai alat atau patokan analisis yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja suatu organisasi atau perusahaan. Konsep benchmarking dalam perusahaan adalah praktik belajar dari suatu organisasi atau perusahaan lain. Dalam usaha mencapai efisiensi, konsep ini melibatkan 4 komponen utama, yaitu kualitas, harga, volume produksi, dan biaya produksi. Manfaat benchmarking. Seperti yang dijelaskan dalam buku Kekeliruan Manajer karya Hadi Satyagraha, terletak pada ide belajar dari pengalaman organisasi lain. Dalam konteks benchmarking, pengalaman organisasi lain digunakan untuk menetapkan standar bagi suatu organisasi dalam upaya memperbaiki proses bisnisnya. Selama proses bisnis ini penting untuk juga mendalami dan memahami faktor-faktor yang menjadi penyebab keberhasilan organisasi yang dijadikan sebagai benchmarking. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh oleh perusahaan melalui benchmarking adalah meningkatkan kinerja perusahaan. Benchmarking dapat membantu perusahaan meningkatkan kinerja dengan mengidentifikasi praktik terbaik dari organisasi lain dan menerapkannya secara efektif. Dasar peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Dengan membandingkan kinerja SDM dengan organisasi lain, perusahaan dapat mengidentifikasi area-area di mana SDM mereka perlu ditingkatkan dan memperkuat tim kerja mereka. Membantu perubahan budaya perusahaan. Benchmarking dapat menjadi alat yang efektif untuk mengubah budaya perusahaan dengan mengadopsi praktik-praktik terbaik dari organisasi yang telah berhasil. Hal ini dapat membantu perusahaan mencapai target yang diinginkan dan merespon perubahan pasar atau lingkungan bisnis dengan lebih baik. Dengan kata lain, benchmarking merupakan sarana yang memungkinkan perusahaan untuk mengambil pelajaran dari orang lain, mengidentifikasi area perbaikan, dan memajukan diri mereka dalam upaya untuk mencapai kinerja yang lebih baik serta mencapai tujuan bisnis yang ditetapkan. Tujuan benchmarking. Berikut ini adalah tujuan dari praktik benchmarking yang telah diuraikan dari berbagai sumber. Peningkatan penjualan. Benchmarking dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan penjualan. Dengan menganalisa pesaing dan mengidentifikasi praktik terbaik, perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif untuk produk atau layanan mereka. Evaluasi proses bisnis. Benchmarking juga bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi proses bisnis. Ini membantu perusahaan untuk mencapai tujuan operasional dan merencanakan langkah-langkah strategis yang dapat meningkatkan proses dan kualitas produksi mereka. Pengembangan infrastruktur. Salah satu tujuan benchmarking adalah meningkatkan operasi perusahaan, termasuk produktivitas,
manajemen, dan infrastruktur. Fokusnya bisa meliputi aspek lingkungan, profitabilitas, finansial, produktivitas, keandalan, dan kualitas layanan pelanggan. Pemahaman kelebihan dan kekurangan. Melalui benchmarking, perusahaan dapat memahami kelebihan dan kekurangan mereka dalam berbagai area. Ini memungkinkan mereka mengidentifikasi praktek terbaik yang perlu diadopsi dan langkah-langkah perbaikan yang harus diambil. Penyediaan informasi komparatif. Benchmarking juga berperan dalam menyediakan informasi komparatif kepada manajemen senior dan pemangku kepentingan, seperti pemerintah atau regulator. Hal ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan pemantauan terhadap kinerja perusahaan. Jenis-jenis benchmarking. Menurut Koch dalam e-book Manajemen Kualitas Terpadu, karya Nilda Triputri, PhD, dalam praktiknya benchmarking terdiri dari 4 jenis. Internal benchmarking. Internal benchmarking adalah proses perbandingan kinerja dalam organisasi atau perusahaan antara berbagai fungsi atau departemen yang ada di dalamnya. Ini adalah pendekatan yang paling sederhana dan mudah diterapkan, di mana evaluasi dilakukan terhadap kinerja setiap departemen atau divisi. Competitive benchmarking. Sesuai dengan namanya, competitive benchmarking adalah usaha membandingkan kinerja perusahaan dengan pesaing atau kompetitor dalam industri yang sama. Tujuannya adalah untuk menilai posisi perusahaan dalam persaingan dengan fokus pada kualitas produk atau layanan, harga, pangsa pasar, dan elemen-elemen persaingan lainnya. Fungsional benchmarking. Fungsional benchmarking melibatkan penyelidikan terhadap perusahaan-perusahaan yang mungkin memiliki keunggulan dalam industri yang berbeda atau dengan jenis bisnis yang tidak serupa. Ini merupakan jenis benchmarking yang lebih luas dan tidak terbatas pada pesaing langsung. Generic benchmarking. Generic benchmarking adalah usaha untuk membandingkan proses bisnis tanpa memperhatikan kesamaan atau perbedaan jenis industri. Ini bertujuan mengidentifikasi praktik terbaik secara umum yang dapat diadopsi dalam berbagai konteks industri. Jadi, terdapat 4 jenis benchmarking yang berbeda, masing-masing dengan fokus dan tujuan uniknya untuk membantu perusahaan dalam meningkatkan kinerja dan mengadopsi praktik terbaik. Langkah-langkah benchmarking. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan benchmarking. Analisis proses internal. Tahap pertama dalam benchmarking adalah menganalisis proses internal perusahaan. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana proses-proses internal berfungsi dan mengumpulkan data terkait. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi perbedaan antara kinerja internal dengan standar yang ingin dicapai. Tentukan proses benchmarking. Setelah proses internal telah dianalisis, langkah berikutnya adalah menentukan proses mana yang akan dibandingkan. Standar yang dipilih harus memiliki potensi signifikan untuk meningkatkan kualitas atau efisiensi bisnis. Lakukan riset. Tahap ini melibatkan pengumpulan data terkait standar benchmarking yang dipilih, yang dapat dilakukan melalui beberapa cara, termasuk internal research, menggunakan data yang telah ada dalam perusahaan seperti laporan internal, jurnal, survei pelanggan, dan sebagainya. Pihak ketiga, menggunakan jasa dari pihak ketiga untuk mendapatkan data yang mungkin sulit diakses atau diperoleh secara independen. Pertukaran langsung, melibatkan kontak langsung dengan organisasi yang akan dijadikan patokan, misalnya dengan mengirimkan kuesioner atau melakukan wawancara.
Selanjutnya, tentukan target. Pilih organisasi atau perusahaan lain yang akan dijadikan patokan. Organisasi ini harus memiliki reputasi atau kinerja yang dianggap sebagai yang terbaik dalam kategorinya. Aplikasikan. Setelah data terkumpul, terapkan informasi tersebut dalam perusahaan Anda. Mulailah menerapkan perubahan yang diperlukan berdasarkan temuan dari benchmarking. Ini bisa melibatkan perubahan dalam proses bisnis, perbaikan SDM atau adaptasi praktik terbaik. Pemantauan berkelanjutan. Terakhir, penting untuk melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap implementasi perubahan yang telah dilakukan. Ini akan memastikan bahwa praktik benchmarking yang diadopsi berdampak positif dan dapat memberikan masukan untuk perbaikan lebih lanjut. Jadi, proses benchmarking melibatkan analisis internal, identifikasi proses benchmarking, pengumpulan data, pemilihan organisasi patokan, implementasi, dan pemantauan berkelanjutan untuk mencapai perbaikan dan peningkatan kualitas bisnis. Berikut ini adalah perbandingan antara ERP Odoo dan NetSuite berdasarkan kriteria yang telah disebutkan. Yang pertama, cakupan akses user. Odoo menawarkan model berbasis berlangganan yang fleksibel. Anda dapat memilih jumlah pengguna yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan Anda. Ini cocok untuk perusahaan dengan berbagai tingkatan pengguna, dari kecil hingga besar. Model berlangganan berbasis per pengguna memungkinkan skalabilitas yang mudah. NetSuite cenderung memiliki model berlangganan yang lebih mahal dengan biaya per pengguna. Ini lebih cocok untuk perusahaan yang memiliki anggaran yang lebih besar dan jumlah pengguna yang lebih banyak. Cocok untuk perusahaan besar atau yang memiliki banyak pengguna yang memerlukan akses. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan. Odoo sering dianggap lebih terjangkau dibandingkan dengan NetSuite. Biaya berlangganan biasanya lebih rendah, terutama untuk perusahaan kecil hingga menengah. Versi sumber terbuka Odoo tersedia secara gratis, tetapi perlu memperhitungkan biaya kustomisasi tambahan. NetSuite cenderung lebih mahal daripada Odoo. Biayanya yang terlibat meliputi biaya lisensi yang tinggi, biaya implementasi yang signifikan, dan biaya dukungan tahunan. Ini lebih sesuai untuk perusahaan besar yang memiliki anggaran yang lebih besar. Yang ketiga, bisnis yang cocok diterapkan. Odoo sangat fleksibel dan cocok untuk berbagai jenis bisnis. Cocok untuk perusahaan kecil hingga menengah dan juga bisa digunakan oleh bisnis besar. Dapat digunakan di berbagai industri seperti manufaktur, e-commerce, layanan profesional, retail, dan banyak lagi. NetSuite cocok untuk perusahaan yang telah tumbuh dan memiliki kebutuhan bisnis yang lebih kompleks. Lebih sering digunakan oleh perusahaan besar, terutama memiliki operasi internasional atau rantai pasokan yang rumit. Yang keempat, user interface dan user experience. Odoo dikenal dengan antarmuka pengguna yang intuitif dan ramah pengguna. Ini menawarkan pengalaman pengguna yang baik dengan navigasi yang mudah, tampilan yang bersih, dan banyak fitur yang dapat disesuaikan. Interaksi dengan Odoo biasanya lebih cepat dan efisien. NetSuite juga memiliki antarmuka yang baik, tetapi beberapa pengguna mungkin menganggapnya lebih kompleks, memerlukan waktu untuk beradaptasi dan memahami keseluruhan ekosistem. Memiliki banyak fitur yang kuat,
tetapi mungkin memerlukan pelatihan lebih lanjut untuk digunakan secara efisien. Pilihan antara Odoo dan NetSuite akan sangat tergantung pada ukuran perusahaan Anda, kebutuhan bisnis, anggaran, dan preferensi pengguna. Odoo adalah pilihan yang baik untuk bisnis kecil hingga menengah, yang mencari solusi yang lebih terjangkau, fleksibel, dan mudah digunakan. Sementara NetSuite lebih sesuai untuk perusahaan besar yang memiliki anggaran lebih besar dengan kebutuhan bisnis yang lebih kompleks, meskipun dapat memerlukan lebih banyak waktu untuk beradaptasi dengan antarmuka dan ekosistemnya yang kaya fitur. Sekian hasil presentasi saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.